Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks, siswa dapat membaca kalimatannya dengan intonasi dan lafal yang tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan kalimatannya menggunakan tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati model kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan dan alat yang digunakan pada kreasi tersebut dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati model kreasi dari bahan buatan, siswa dapat membuat kreasi dari bahan buatan dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda satu dengan yang satunya dengan benar. Yang keenam, setelah membaca teks yang memuat ukuran berat benda, siswa dapat membandingkan dua berat benda dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ada teks bacaan. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Bacalah kembali teks di atas. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimatannya? Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Diskusikan dengan temanmu. Mari kita berdiskusi dengan teman dengan cara melingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Nah, nanti yang kita lingkari adalah kata tanya siapa, di mana, kapan, dan apa. Buatlah kalimatannya berdasarkan teks di atas. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Nah, buatlah kalimatannya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat, gunakan huruf kapital pada awal kalimat, gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, gunakan huruf tegak bersambung. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Nah, mari perhatikan contohnya ya. Pertanyaannya, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya, Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Kita akan membuat pertanyaan dari jawaban yang telah disediakan. Pertanyaannya, titik-titik. Jawabannya, Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang menanam buah dan sayur? Yang kedua, pertanyaannya titik-titik. Jawabannya, semua tanaman disiram setiap hari. Maka pertanyaannya adalah, kapan semua tanaman disiram? Yang ketiga, pertanyaannya titik-titik. Jawabannya, Dayu memetik daun-daun yang layu. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang memetik daun-daun yang layu? Yang keempat, pertanyaannya titik-titik. Jawabannya, Ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Maka pertanyaannya adalah, di mana Ayah menanam buah dan sayur? Yang kelima, pertanyaannya titik-titik. Jawabannya, Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang memetik buah yang masak? Setelah ini, maka bacalah kalimat yang kalian sudah buat dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Mintalah teman kalian untuk menjawab pertanyaan kalian, seperti itu. Nah, anak-anak, kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Nah, amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini ya. Kemudian tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan tersebut. Baik, yang pertama,
Gambar hiasan A. Bahan yang digunakan adalah sedotan plastik. Bahan hiasan B. Bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Kemudian yang terakhir, karya hiasan C. Bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Nah, anak-anak, buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Rencanakan karya kalian bersama teman di sebelah atau di sebangku kalian. Tentukan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan misalnya sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Setelah itu, tentukan alat-alat yang digunakan, misalnya seperti gunting dan lem. Nah, anak-anak, selanjutnya di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar dan ada keranjang yang kecil. Nah, anak-anak, perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, bisa dilihat ada keranjang yang isinya mangga 5 kg dan keranjang yang isinya mangga 15 kg. Nah, mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, anak-anak, maka ada 5 tas plastik. Nah, mari kita latihan. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut ya anak-anak. Baik, yang pertama ada gambar buah mangga 5 kg dan 1 kg. Iya, 5 kg berarti lebih dari 1 kg. Yang kedua ada 25 ons dan 2 kg. Iya, 2 kg itu sama dengan 20 ons. Maka keranjang yang pertama 25 ons lebih dari 2 kg. Yang ketiga ada keranjang yang berisi 40 ons dan 4 kg. 4 kg sama dengan 40 ons. Maka keranjang yang 40 ons sama dengan keranjang yang 4 kg. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.